Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah bi ni'matihi tatimus shalihat. Malam hari ini insyaallah kita lanjutkan kembali daras pembelajaran kita, yaitu mengkaji kitab Al-Bidayah fi Ilmi Sharaf karya Syekh Ali An-Namar hafizahullah taala. Kita masuk ke bab yang kelima teman-teman semua, tentang pembahasan fi'il. Pada bab ini hanya ada satu pembahasan saja, yaitu pembahasan yang ada pada fi'il, di mana ada fi'il muta'addi dan ada fi'il lazim. Ada beberapa ketentuan di dalam bab yang kelima ini harus kita pahami, sebagaimana dikatakan oleh penulis, wa fihi arba'atu duwabita. Di dalam bab kelima ini terdapat empat duwabit, empat ketentuan. Ad-duwabitul awal, ketentuan yang pertama, ini adalah pembahasan apa? Fi'il muta'addi. Nah, kita diberitahukan terkait ta'rif atau definisi dari fi'il muta'addi itu sendiri. Al-fi'lu al-muta'addi huwa alladhi la yaktafi bifa'ilihi wa yansibu maf'ulan bihi wahidan au aktsara. Nah, saya ulangi. Al-fi'lu al-muta'addi huwa alladhi la yaktafi bifa'ilihi wa yansibu maf'ulan bih. Nah, ya. Wahidan au aktsara. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang la yaktafi, tidak cukup, bifa'ilihi, dengan fa'ilnya, wa yansibu, dan oleh sebab itu setelah ada fa'il, nah, maka dia berfungsi untuk menasobkan. Menasobkan apa? Maf'ulan bihi, yang bisa kita terjemahkan ini sebagai objek. Wahidan, satu objek. Au aktsara, bisa pula menasobkan beberapa objek, yakni lebih dari satu objek. Kita lihat di sini pembagian fi'il muta'addi, ya. Ad-dhabitu ats-tsani yanqasimu al-fi'lu al-muta'addi ila arba'ati aqsam. Fi'il muta'addi terbagi menjadi apa? Empat di sini dikatakan. Terbagi menjadi empat. Yang pertama adalah kismun yansibu maf'ulan bihi wahidan. Nah, ditinjau dari apa? Jumlah maf'ul bihnya. Dan yang pertama adalah fi'il yang butuh kepada objek. Jadi fi'il muta'addi bisa kita artikan sebagai apa? Fi'il yang butuh kepada objek. Al-fi'lu alladhi yahtaju ila maf'ul. Nah, ya. Dan yang di sini ada fi'il yang hanya menasabkan satu maf'ul. Dan dikatakan oleh penulis bahwa katsirun, banyak fi'il muta'addi jenis pertama ini. Contohnya seperti syakara, seperti syariba, seperti doroba. Ketika kita sudah mendatangkan fi'il ini dengan fa'ilnya, maka kita datangkan lagi isim setelahnya, maka isim setelahnya itu menjadi maf'ul bih. Ya, menjadi apa? Maf'ul bih. Kita ambil kata doroba. Kita taruh di sini apa? Doroba Zaidun. Nah, kita taruh doroba Zaidun.
Nah, nah ini sudah fiil fa'il. Doroba sebagai fiilnya, Zaidun sebagai fa'ilnya. Dan kita tahu di sini doroba sebagai fiil muta'adi, maka dia butuh kepada objek dan objeknya satu. Kita taruh isim apa di sini? Ya, hayyah. Nah, hayyatan, ular. Nah, gini ya. Maka hayyatan di sini dia menjadi apa? Maf'ul, maf'ul bih dari apa? Doroba Zaid. Dan hanya satu yang menjadi maf'ul dari doroba. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua, kismun yansibu maf'ulain. Nah, ini perhatikan teman-teman semua. Pembagian yang kedua ini adalah kism, yaitu fi'il muta'adi yang menasobkan maf'ulain, dua maf'ul. Tapi dua maf'ul di sini, yang asalnya bukan mubtada khobar. Ya, karena nanti ada fi'il yang dia juga menasobkan dua maf'ul, tapi dua maf'ul di situ asalnya mubtada khobar. Ada fi'il-fi'ilnya tersendiri, muta'adi juga. Tapi di bagian atau pembagian yang kedua ini, fi'il muta'adinya menasobkan dua maf'ul, yang kedua maf'ul tersebut asalnya bukan mubtada khobar. Memang si fi'il tersebut ya fungsi asalnya menasobkan dua isim, bukan merusak keadaan hubungan mubtada khobar. Kita lihat contoh yang kedua ini. Contohnya seperti a'ta, sa'ala. A'ta artinya apa? A'ta artinya apa? Memberi. Memberi. Kemudian apa? Sa'ala, meminta. Mana'a, apa mana'a? Melarang. Melarang. Ya, mencegah. Manaha, albasa, dan juga ada kasa. Ya, nah. Contohnya yang a'ta. Siapa yang bisa berikan contoh? A'ta. A'ta. A'ta apa? Nah, contohnya di sini a'taitu a'taituka a'taituka kitaban. Gini ya. A'taituka kitaban. Ah, salah. Fathah toknya ya. Tok begitu. A'taitu itu ini fi'il fa'il ya kan? Fa'ilnya domir. Nah, tuh ini. Maf'ul yang pertama, maf'ul yang pertama adalah domir kaf di Hasil. sini. Ya, domir muttasil kaf. Dia menjadi maf'ul awal namanya. Atau kita katakan maf'ul pertama. Maf'ul keduanya mana? Maf'ul keduanya adalah Kitaban. kitaban. Ya. Nah, maf'ul kedua.
Oke. Begitupun juga sa'ala. Ya. Contohnya apa? Sa'altuka dinaron. Atau sa'altuka nasihatan. Ya. Sa'altuka nasihatan. Saya meminta kepadamu sebuah nasihat. Ya. Jadi jangan sampai dikatakan apa? Pakai huruf jar begitu ya. Kadangkala saya sering mendengar as'alulaka su'alan. Nah, seharusnya apa? As'aluka su'alan. Kalau kita mau pakai bentuk mudhari dari apa? Sa'ala. Sa'ala yas'alu. Ya, yas'alu. Huruf mudhari'ahnya ya. Nah, sampai sini bisa difahami? Ustaz, insyaallah. Baik, kita masuk ke pembagian yang ketiga. Kismun yansibu maf'ulain asluhuma al-mubtada wal khobar. Nah, pembagian yang ketiga ini adalah pembagian si fi'il muta'adi menasabkan dua maf'ul yang dimana dua maf'ul tersebut asalnya adalah mubtada khobar. Jadi ini adalah zona dan kawan-kawan. Ya, kalau di nahwu ini pembahasannya apa? Zona dan saudari-saudarinya. Begitu. Maka kita akan dapati di antara fiilnya adalah zonna. Dan wa akhwatuha dan saudarinya zonna apa? Ro'a, alima, wajada, ta'allama, hasiba. Yang dimana artinya menyangka, ya, mengira. Nah, ro'a artinya meyakini, ya, bukan melihat. Karena ro'a itu ada dua. Nah, ini penting juga nih. Ro'a itu ada dua. Ada ro'a yang dia fi'il muta'addi yahtaju ila maf'ul wahid. Ya. Dia adalah fi'il muta'addi yang butuh kepada satu maf'ul. Ini ro'a yang pertama. Ro'a yang kedua, ya di pembagian ketiga ini. Yaitu ro'a yang menasabkan dua maf'ul, di mana dua maf'ul tersebut asalnya adalah mubtada khobar. Alias ro'a saudarinya si zonna. Nah, ya. Termasuk amil nawasikh. Nah, ya. Yang merusak hubungan mubtada khobar. Begitu. Ya. Nah, nah ini fiil-fiil ini, fiil-fiil ini, contohnya yang ini saya lingkari biru, ro'a, alima, kemudian apalagi wajada, ya, wajada. Nah, ini ketiganya apa? Ta'alama. Nah, termasuk apa? Af'alul yakin. Nah, namanya apa? Af'alul yakin. Af'alul yakin. Af'alul yakini. Nah, ya. Bisa diberi contoh kalimatnya Ustadz? Oh bisa, insya Allah ya. Nah, contohnya, ya, ta'allama. Ini ta'allama artinya bisa apa namanya mengetahui. Contoh Nabi Muhammad SAW bersabda. Bentuknya fil mudhari'. Ta'allamu, hadis tentang Dajjal. Ta'allamu
annahu a'waru. A'war. A'war apa? Buta sebelah. Ta'allamu apa artinya? Ta'allamu annahu a'war wa anna Allah Tahuilah. tabaraka wa ta'ala laisa bi'a'war. Ini hadis tentang Dajjal. Ya. Teman-teman ketik di internet itu keluar hadis, lafal hadisnya. Ta'allamu annahu a'war wa anna Allah tabaraka wa ta'ala laisa bi'a'war. Saya tuliskan hadis tersebut sebentar. Ada bagian yang putih. Sebentar. Ya, di sini aja. Nah. Ta'allamu mim. Ya, ta'allamu annahu a'war. A'waru. Ya. Oke, segini dulu aja. Ta'allamunya di sini ini ada ta'allamu min af'alil ya. Min af'alil yakin, termasuk fiil-fiil yang bermakna apa? Yakin. Atau terjemahnya bisa kita artikan ketahuilah. Ketahuilah. Nah, bahkan apa? Bisa double nih kita menerjemahkannya. Ketahuilah dan yakinilah. Annahu bahwasanya si Dajjal itu a'war, buta sebelah matanya. Sampai sini bisa difahami teman-teman semua? Ini contoh untuk yang ta'allama. Untuk yang ro'a. Untuk yang ro'a min af'alil yakin tentunya di dalam Al-Quran. Bentuknya mudhari ya. Bentuknya mudhari ini. Bentar. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Surat apa itu? Innahum yarawna. Coba dibuka itu. Innahum yarawnahu. Nah, yarawnahu Tahuilah. ba'ida. Ya. Di surah apa? Al-Mudaththir. Al-Ma'arij. Ya. Apa ya? Sesungguhnya mereka, nah, yarau di sini nih. Nah, yarau di sini melihat begitu. Ya, melihat, tapi apa? Melihat dengan yakin. Makanya atau meyakini. Tahu nggak kenapa? Tahu nggak kenapa? Nah, kalau kita nanti belajar nahu, ya, hu di sini dia sebagai maf'ul dia sebagai maf'ul satu. Ba'ida di sini apa? Gitu. Di sini sebagai maf'ul yang kedua. Asalnya mubtada khobar huwa ba'id. Nah, ya. Terkait pengiroban kalimat ini, bisa kita kaji nanti di nahwu ya. Baik. Ada lagi? Contoh lagi? Oke. Tinggal nanti dibikin sendiri contohnya ya. Alima, contohnya apa? Alim tu Zaidan mujtahidan. Begitu. Alim tuki mujtahidatan. Ya. Saya meyakini artinya. Af'alul yakin. Kemudian ada af'aluz zon. Nah, nih. Af'alu
zon. Af'aluz zon ini ya zonna, hasiba. Yang artinya apa? Menyangka, mengira. Gitu ya. Nah, contohnya yang apa namanya? Hasiba. Hasiba ini hasiba yahsabu ya kan? Contoh di dalam Al-Qur'anul Karim. Contoh di dalam Al-Qur'anul Karim itu ayatnya ada wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Surat apa itu? Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan engkau mengira Allah itu ghafilan, lalai, lengah. Jangan kamu ngira itu pakai nun taukid ya. Nah, tahsabanna di situ min af'aliz zon. Ya. Bentuknya apa? Nahi ya, karena ada la nahiyah sebelumnya. Gitu ya teman-teman semua. Sebetulnya ada 3 dalam pembagian yang ketiga ini. Ya, ketiga kelompok fiil. Ya, kelompok pertama adalah af'alul yakin, kelompok kedua adalah af'aluz zon, kelompok ketiga adalah af'alut tahwil. Ya, af'alu tahwil. Nah, af'alu tahwil. Apa itu af'alu tahwil? Fiil-fiil yang memiliki arti menjadikan atau mengubah. Ya. Nah, di antara fiil-fiilnya itu ada apa? Ada sayyara. Gitu. Sayyara. Nah, ini min af'ali ya, min af'ali at-tahwil. Baik. Oke, selesai. Kita lihat yang keempat sekarang. Bagian yang terakhir dari fi'il muta'addi. Kismun yansibu salasata mafa'ilah. Wow. Ya. Fi'il yang menasabkan tiga maf'ul. Nah, ya. Fi'il yang menasabkan tiga maf'ul. Nah, contohnya adalah di antara fi'ilnya adalah aro. Ya. Ada aro, ada a'lama. Nah, ada anba'a, ada nabba'a, akhbara, khabbara. Oh, oke, baik. Nah, saya ralat ya. Di pembagian yang ketiga ini dia hanya ada 2. Ini sebagaimana beliau udah naruh perwakilannya tadi. Yaitu apa? Af'alu zon seperti zona dan hasiba. Kemudian af'alul yakin, ro'a, alima, wajada, ta'alama. Nah, af'alut tahwil, fiil-fiil yang memiliki arti menjadikan atau mengubah itu masuk di pembagian yang keempat. Nah, jadi af'alut tahwil itu dia butuh kepada tiga maf'ul. Ya, afwan ya. Nah, ini fiil-fiilnya ini fiil-fiilnya nih. Ini termasuk apa namanya? Af'alu at-tahwil. Oke, baik. Af'alu at-tahwil. Nah, ya, af'alu at-tahwili. Di antaranya ada aro. Aro ini bentuk mudorenya apa nih? Aro bentuk mudorenya itu apa? Yuri. Nah, ya.
A'lama bentuk mudhari'nya apa? Yu'limu, memberitahukan, ya, memberitakan, mewartakan. Anba'a yunbi'u. Nah, gini, anba'a yunbi'u. Kemudian apa? Nabba'a yunabbi'u. Kemudian apa? Akhbara yukhbiru. Khabbara yukhbiru. Kemudian ada haddasa yuhaddisu. Haddasa yuhaddisu artinya apa? Menceritakan. Ya. Nah, contoh, contoh, ya, memperlihatkan, ya, contoh yang kita arok di sini. Kita bikin contoh yang arok. Saya memperlihatkan kepadamu, ya, saya memperlihatkan kepadamu perkara itu jelas. Apa ininya? Apa bahasa Arabnya? Saya memperlihatkan kepadamu perkara itu jelas. Atau masalah itu jelas. Perkara deh yang muzakar isimnya. Ada yang bisa? Ayo, praktek. Araituka Aroituka. Aroaituka. muskilatan. Al-amro yang muzakar aja. Al-amro. Al-amro, masalah itu. Al-bayinah. Jelas, yang jelas. Wadihan. Oh, na'am, wadihan. Ya, wadihan. Tahu nggak kenapa saya datang gini wadihan dalam bentuk nakirah? Ayo. Mubtada khabar, Ustaz. Ustaz. Dari mubtada Betul khabar. sekali. Betul, karena asalnya mubtada khobar. Gitu, karena asalnya apa? Mubtada khobar. Ya. Nah, baik. Kemudian juga ala kulli hal agar juga tidak dikira naat untuk amr nantinya. Walaupun sah-sah saja, ya. Nah, sampai sini bisa difahami? Jelas ya? Namun yang bagus memang maf'ul salis, maf'ul yang ketiga itu ya nakiro bentuknya seperti ini. Wadihan. Nah, selesai sudah pembahasan muta'addi. Ya. Jadi kita simpulkan dulu sebelum masuk ke fi'il lazim. Ya. Nah, jadi fi'il muta'addi itu apa definisinya tadi? Ya, fi'il yang tidak cukup dengan fa'ilnya. Dia butuh kepada maf'ul. Dan kebutuhannya dia kepada maf'ul bisa satu, bisa lebih dari iya, bisa lebih dari satu maf'ul. Nah, bisa lebih dari apa? Bisa lebih dari satu maf'ul. Nah, terkait pembagian fi'il muta'addi, saya sedikit sampaikan pembagian dari Al-Imam At-Taftazani. Ya, Al-Imam At-Taftazani. Ini ulama, ya, dalam kitab beliau Syarah Mukhtasar Tasrif At-Taftazani. Bahkan beliau juga mensyarah kitab Tasrif Al-Izzi, ya. Jadi bukan hanya Al-Kailani saja, tapi beliau juga Al-Imam At-Taftazani mensyarah Tasrif Al-Izzi dan syarahnya padat. Beliau membagi fi'il muta'addi itu, ya, ada dua. Nah, fi'il muta'addi,
Ya, ada dua. Nah, yang pertama ada muta'addi binafsihi. Muta'addi binafsihi. Kemudian ada bi ghairihi. Muta'addi bi ghairihi. Mungkin ini tidak ada di buku tadi kita baca ya. Nah, kita tambahkan pembagiannya. Soalnya tadi pembagian yang dijelaskan penulis itu adalah pembagian fi'il muta'addi kepada jumlah maf'ul kepada jumlah maf'ulnya, ya kan? Nah, fi'il muta'addi dibagi berdasarkan jumlah maf'ulnya atau kebutuhan kepada maf'ulnya terbagi menjadi berapa? 4 kata penulis kan? Nah, dibagi menjadi apa? 4. Yang pertama, fi'il muta'addi yang butuh kepada satu maf'ul, betul? Nah, kemudian yang kedua, fi'il muta'addi yang butuh kepada dua maf'ul, di mana dua maf'ul tersebut yang asalnya bukan mubtada khobar. Pembagian yang ketiga adalah fi'il muta'addi yang butuh kepada dua maf'ul, akan tetapi dua maf'ul tersebut asalnya adalah mubtada khobar. Ya. Kemudian pembagian yang terakhir, yang keempat adalah fi'il muta'addi yang butuh kepada tiga maf'ul. Lebih jelasnya itu fi'il-fi'ilnya dinamakan apa? At-tahwil, ya, dikenal dengan istilah af'alut tahwil. Kalau yang butuh kepada dua maf'ul, di mana dua maf'ul tadi asalnya mubtada khobar, maka dinamakan dua fi'il apa? Af'alul yakin sama af'aluz zon, ya. Nah, itu dihafal. Nah, sekarang kita masuk di sini pembagian kedua. Nah, yaitu pembagian fi'il muta'addi kepada binafsih dan bigoiri. Apa itu fi'il muta'addi binafsih? Nah, fi'il muta'addi binafsih bisa juga dikatakan dia sebagai apa? Fi'il yang sharih. Nah, fi'il yang sharih yang artinya apa? Jelas. Nah, kalau muta'addi bi ghairihi tentu apa? Iya, ghairu sharih lah. Ya, fi'il ghairu sharih yang tidak jelas. Nah, untuk yang pertama ini muta'addi binafsi atau fi'il sharih jelas, ya, fi'il sharih atau jelas, begitu yang jelas. Maaf. Ini adalah fi'il yang apa namanya? Yang pengaruh atau akibat dari perbuatan si fa'il itu bisa langsung kena kepada si maf'ul tanpa menggunakan perantara huruf jar. Contohnya, do, rob, tu. Ya, do, rob, tu, amron. Gitu. Ini kan si fi'il ya memberikan pengaruh atas fa'ilnya berupa domir ana, ya, di situ mutasil, domir mutasil, ya, tak, di situ domir mutasil yang dia adalah ana, begitu, langsung kepada si amron sebagai maf'ulnya tanpa ada bantuan huruf jar. Sedangkan ya, yang muta'addi bi ghairihi atau fi'il ghairu sharih yang enggak jelas, ya, begitu. Nah, ini adalah fi'il yang pengaruh atau akibat dari perbuatan si fa'il itu nggak langsung kepada si maf'ul, alias ada perantara huruf jar di situ. Nah, contohnya apa? Contohnya ro gib tu roghib tu an roghib tu an amarin. Oke. Apa artinya?
Roghibtu an Ammarin. Ayo. Saya membenci apa? Ammar. Untuk fiil muta'addi bi ghairi sharih, teman-teman. Kalau teman-teman buka di kamus biasanya udah ada apa? Partikelnya itu. Maksudnya huruf jarnya. Sampai sini bisa difahami? Itu bahasa linguistiknya ya, huruf jar. Bisa difahami sampai sini? Ya Ustaz, Nah, ya. insyaallah. Ya, roghibtu an ammarid. Contohnya aja yang muncul di kitab Durusul Lughah ini. Bahasa, saya mencari. Ya, Bahasa. abhathu, bahasa ya bahathu. Gimana bahasanya? Saya mencari sapu. Ini kalimatnya ada tuh. Saya mencari sapu, bahasa Arabnya apa? Ab'asu. Abhathu. Ab'asu an. Abhathu apa? Adaannya kan? Nah, abhathu an miknasatin atau anil miknasah ya. Nah, gitu ya. Abhathu anil kutubil arabiyyah. Abhathu anil ya kutub al-mutawwalat. Nah, sampai sini bisa difahami. Nah, fiil-fiil inilah. Kalau maknanya kan dia memang mutaati. Apalagi kalau kita terjemahin. Ya, kalau kita terjemahin. Saya mencari. Nah, mencari itu kan kalau di kita itu kata kerja apa? Istilah linguistiknya. Transitif. Transitif. Ya. Nah, jadi kata kerja transitif itu adalah fiil mutaaddi. Nah, ya, yaitu kata kerja yang butuh kepada objek. Saya makan begitu. Barakallahu Contoh fiikum. lainnya yahtaju ila ya Ustaz. Apa? Contoh lainnya yahtaju ila. Yahtaju ila, saya butuh begitu. Berarti yahtaju ya, yahtaju itu apa? Fiil mutaaddi yang Butuh. ghairu 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 sharih. sharih ya. Atau bahasa kerennya apa? Mutaaddi Ya mutaaddi ghairihi. bi ghairihi. Begitu. Ya, dia mutaaddi tapi dengan selainnya. Gitu ya. Dengan apa? Dengan selainnya. Nah, Al-Imam At-Taftazani itu mengatakan fi'il muta'addi binafsihi disebut fi'il muta'addi. Nah, ya, fi'il muta'addi binafsihi disebut apa? Fi'il muta'addi, dan fi'il muta'addi bi ghairihi apa namanya? Dengan apa? Perantara huruf jar. Nah, disebut dengan apa? Fi'il fi'il lazim, ya. Jadi fi'il muta'addi bi ghairihi itu oleh Al-Imam At-Taftazani disebut sebagai apa? Fi'il lazim, ya. Fi'il lazim. Nah, karena apa? Karena bisa dipakai dengan dua cara. Tapi itu nanti ada perdebatan alias perbedaan pendapat, gitu, ya. Nah, mungkin itu tidak perlu saya jabarkan terkait kelanjutan perkataan Al-Imam At-Taftazani. Nah, di sini kita masuk ke dobit yang ketiga. Ketentuan yang ketiga adalah fi'il lazim. Silakan dibaca kalau ada yang mau baca. Boleh ikhwan, boleh akhwat juga. Ada? Baik, Boleh al-fi'lu Ustaz. al-lazim. Iya, nam, silakan. Al-fi'lu lazimu huwa alladhi yaktafi bi fa'ilihi wa la
yahtaju ila maf'ulin bihi. Ya, fi'il lazim adalah fi'il yang tidak cukup, yang cukup ya, yang cukup. Nah, fi'il yang cukup dengan fa'ilnya. Wala yahtaju ila maf'ulin bihi. Nah, keluar yahtaju ya. Dan dia nggak butuh kepada maf'ul bih. Nah, ini fi'il lazim. Yang dikenal istilah linguistiknya itu apa sebutannya? Kata kerja atau verba lah, verba, kata kerja. Istilah linguistik kata kerja kan verba. Verba apa? Verba intransitif. Nah, kalau kita belajar linguistik bahasa Indonesia, keluar nanti contohnya apa? Duduk, berdiri, begitu. Ya, itu semua kata kerja intransitif. Sama ketika di bahasa Arab kan pun demikian. Duduk yang bahasa Arabnya jalasa, jalasa masuk ke fiil lazim, begitu. Qoma yakumu masuk ke fiil lazim. Soma yasumu berpuasa masuk ke fiil lazim, kata kerja intransitif, begitu ya. Kita lihat di sini dobit yang keempat. Nah, dobit yang terakhir dari bab ini, ya. Minal mawadi' minal mawadi' allati yata'adda fiha al-fi'lu al-lazim. Ah, ini ya. Ini dia. Pembahasan yang tadi itu. Nah, ini bisa kita artikan apa? Sebab-sebab fi'il lazim itu apa? Muta'addi. Ya. Sebab-sebab fi'il lazim itu muta'addi atau eh, coret. Sebab sebab ya muta'addinya fi'il lazim ya. Minal mawadi'i di antara tempat-tempat yang fi'il lazim itu bermutaaddi fiha di dalam tempat tersebut. Ya, tempat yang pertama idza sigha ala wazni af'ala. Ya, apabila dibentuk di atas timbangan af'ala. Jadi gini contohnya teman-teman. Saya datangkan mauzunnya. Yang lazim. Ya. Karuma. Karuma ini fi'il nggak dia? Fi'il. Kan wazannya fa'ula yaf'ulu. Berarti fi'ilnya masuk ke muta'adi atau lazim? Lazim. Kita ubah ke wazan af'ala jadinya gimana? Ayo, kita tentukan kafnya kan fa. Roknya apa? Ain. Nah, ya. Mimnya apa? Lam. Af'ala kita taruh hamzah dulu di sini. Fa-nya huruf apa? Kaf. Ya. Nah, roknya apa? Ain. Mimnya apa? Lam. Jadinya apa? Akroma. Akroma mutadi nggak jadinya? Ya, mutadi memuliakan. Akroma yuk rimu. Sampai sini bisa difahami? Lanjut. Ya. Bentuk yang kedua. Idza sigha ala wazni fa'ala. Ya, wazan fa'ala. Ini kan wazan-wazan yang terdapat huruf tambahan. Nah, kita taruh mauzun yang lazim dulu. Fi'il yang lazim dulu. Apa contohnya? Fariha. Fariha artinya apa? Fariha gembira. Gembira. Ya. Gembira, senang. Fariha yafrahu. Nah, ya. Farahan. Gitu. Lalu bagaimana kita muta'adikan ini? Kita bentuk wazan fa'ala. Jadinya gimana? Farha. Fa'ala dari fariha bagaimana? Farha. Farroha. Farroha yufarrihu yang artinya menggembirakan. Begitu. Ya.
Kemudian ada yang ketiga, idza sigha ala wazni fa'ala. Gitu ya. Nah, contohnya apa nih? Contohnya apa? Karomah. Hmm? Karomah. Yukarimu. Oke, baik. Nah, bisa ya. Lanjut. Yang keempat, idza sigha ala wazni istaf'ala. Ya, istaf'ala. Contohnya yang fi'il lazimnya kharaja. Kharaja kita ubah ke wazan istaf'ala. Jadinya apa? Is Takhroja. betul istakhraja yang artinya apa? Mengeluarkan. Mengeluarkan. Nah, ya. Yang kelima, idza ta'adda al-fi'lu biharfi jarri. Ya. Nah, kalau ini ada fiilnya yang beda ya sama yang tadi itu muta'addi bi ghairihi beda. Ini tentu kalau kalau dikasih pasangan huruf jar. Contohnya kata zahaba. Zahaba doang tanpa adanya huruf jar dia fiil lazim yang artinya pergi. Tapi ya kalau ditambahkan partikel huruf jar, nah dan huruf jarnya nanti macam-macam begitu langsung ya apa namanya kalau beda-beda juga huruf jarnya bisa beda artinya itu contohnya teman-teman zahaba plus huruf ba huruf jar ya plus ba huruf jar nah al-ba'u ya artinya nanti apa menghilangkan bukan lagi pergi jauh ya nah, menghilangkan. Dan ini teman-teman semua, ada fenomena-fenomena ini dalam Al-Quranul Karim. Ya, Masya Allah. Jadi sungguh berat orang yang berkata tentang Al-Quran, tapi dia nggak belajar bahasa Arab. Atau belajar bahasa Arab cuma di awal doang. Nah, dia nggak belajar tentang apa? Makna dari setiap susunan kata, apalagi huruf jar. Bos. Itu harus jeli juga ya. Nah, beda pasangan udah beda arti nanti. Contohnya di dalam ayat Al-Quran, zahaba yang ada bi-nya apa? Al-Baqarah, ya kan? Kalau nggak salah Zahaba Al-Baqarah. bisam'ihim. Nah, zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun. Al-Baqarah betul ya? Kan summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Nah, zahaballahu binurihim. Apa artinya teman-teman? Insyaallah tuh. Ya, mutaaddi zahabanya. Maksudnya maknanya mutaaddi. Begitu. Karena ada tambahan huruf jarba di situ. Yang artinya dari zahaba adalah menghilangkan. Allah menghilangkan, Allah melenyapkan nur yang ada pada mereka. Cahaya mereka. Wa tarakahum dan seterusnya ya. Nah, begitu. Baik. Nah, teman-teman semua saya berikan catatan sebelum diakhiri terkait pembahasan fi'il lazim ini. Ya, catatan mengubah fi'il lazim, mengubah fi'il lazim menjadi muta'addi itu sifatnya samai ya sifatnya apa samai
Nah, ya. Jadi jika terdapat dalam ya literatur bahasa Arab, literatur bahasa Arab tidak menyebutkan, nah, tidak menyebutkan pemberian huruf jar, pemberian huruf jar untuk fiil tertentu, untuk ya fiil tertentu, untuk fiil tertentu agar jadi mutaaddi, agar jadi mutaaddi, ya maka kita nggak boleh ngasih, maka kita nggak boleh ngasih apa nih, ya nggak boleh ngasih huruf jarnya, ya seperti kata rogiba saja. Nah itu saya datangkan rogiba teman-teman, saya pernah tuliskan ini mungkin nanti sebagai apa di acara seminar keunikan bahasa Arab, mungkin PPT-nya saya share ke teman-teman. Di situ ada beda pasangan, beda arti. Rogiba plus An. an, iya, rogiba plus an sama rogiba plus v. Nah, itu artinya bertolak belakang loh, beda beda huruf jarnya. Kalau Iya, rogibaan berarti benci, benci. ya. Robi Kalau mencintai. rogiba fi, iya, mencintai al-hub. Dan rogibaan ini ada dalam apa? Literatur hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda apa? An-nikahu sunnati. Faman rogiba an sunnati falaisa min. Minni. Iya, ya. Dari situ apa? Rogibaan. Nah, rogiba, rogibaan. Faman rogibaan sunati an nikahu sunnati. Faman rogibaan sunati falaisa minni. Nikah adalah sunnahku, maka siapa saja yang rogibaan membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk bagian dari aku. Ya. Kalau rogibah fi ada di mana? Contohnya, literatur hadis, ya, dalam hadis Nabi Muhammad SAW atau dalam kalamullah Al-Quranul Karim. Oke, nanti coba dicari ya. Nah, barakallahu fikum. Malam hari ini kita cukupkan untuk pembahasan wazan-wazan dari isim maksur yang kemarin malam saya janjikan untuk dibahas malam hari ini. Mungkin insya Allah saya akan catat, ya, saya akan jadikan beberapa lembar modul, ya, apa yang tidak terbahas di sini dan barangkali itu menjadi informasi yang bermanfaat gitu. Saya akan berikan di grup, ya, catatan tersebut. Jadi saya akan catat, saya akan kumpulkan termasuk juga contoh-contoh isimnya dari wazan-wazan isim maksur yang sifatnya samai. Nah, maupun nanti fiil-fiil dari pembahasan kita malam hari ini, ya, contoh-contoh fiilnya. Teman-teman juga kalau ingin menambahkan, tafadhol, ya. Itu yang saya akan share mungkin di akhir pelajaran ini. Ya, kenapa tidak dibahas ya dalam muhadharah agar tidak berlama-lama tentunya. Nah, tidak berlama-lama dan tidak terlalu terbelit-belit ya, agar episodenya tidak berkepanjangan. Insya Allah malam hari kan depan kita akan masuk pada pembahasan apa ini? Al-mabni lil ma'lum dan al-mabni lil majhul. Kata kerja aktif, ya,
dan kata kerja pasif. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, wa iyyakum jami'an.